Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hamdan Yusuf dengan NIM 222234 dari kelas D, Program Studi Teknik Informatika Universitas DIPA Makassar. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proyek tugas akhir saya untuk pada mata kuliah pemrograman mobile lintas platform. Aplikasi saya bangun adalah aplikasi manajemen dompet digital. Aplikasi ini mengintegrasikan front-end Flutter dan back-end API Laravel secara penuh menggunakan stack manajemen blok. Mari kita langsung penjelasannya. Kita mulai dari sisi backend Laravel yang berfungsi sebagai penyedia data, pengelola database, dan kontrol logika bisnis. Terdapat full file API. File ini mendaftarkan root API, mengunci root dompet dan transaksi menggunakan middleware keamanan JWT, serta menyediakan root rows untuk endpoint root secara lengkap. Ada root register, login, dan dompet, transaksi, dan logout. Ada juga user PHP. Model ini merepresentasikan pengguna dan mengimplementasikan JWT subject agar Laravel dapat menghasilkan token akses yang unik dan aman dalam proses autentikasi. Terdapat ada nama, email, dan paspor. Dompet PHP ini mendefinisikan tabel dompet database, dan relasi one-to-many ke tabel transaksi, yang artinya satu akun dompet bisa menampung banyak data aliran transaksi. Tabel database-nya itu berupa dompet. Isi kolomnya itu terdapat nama dan saldo. Selanjutnya adalah transaksi PHP. Mendefinisikan tabel transaksi secara ketat, dikunci ke foreign key, yaitu dompet ID, untuk menghubungkan catatan keuangan langsung ke dompet tanpa tujuan kolom user ID. Nah, tabel database-nya itu bernama transaksi, dan kolomnya itu ada dompet ID, tipe, kategori, jumlah, keterangan, dan tanggal. Sekarang ke out controller PHP. Intinya, mengatur logika autentikasi JWT ke server, termasuk memvalidasi registrasi pengguna baru, mencocokkan kredensial saat login, dan mengeluarkan token enkripsi pada Flutter. Validasinya name itu berupa tipe string dengan maksimal kata 255, dan email tipe string, email maksimalnya 255, passwordnya tipe string, minimal kata 6. Ini saat register. Saat function loginnya itu terdapat email tipe string dan password tipe string sesuai yang didaftarkan ke register. Ini untuk jika error, jika email dan passwordnya salah. Ini function logout. Selanjutnya, dompet controller PHP menyediakan fungsi CRUD utama untuk akun dompet, seperti mengambil daftar dompet berdasarkan pengguna aktif, menyimpan dompet baru, memperbarui nama akun, dan menghapus dompet. Di sini mengisi nama dompet itu berupa nama dan saldo. Nama itu tipe string dan saldo itu tipe integer. Terdapat read, lalu berupa read kayak menunjukkan. Terdapat function update, terdapat function destroy atau delete. Selanjutnya itu transaksi controller PHP yang memproses CRUD data transaksi sekaligus menjalankan fungsi otomatisasi saldo. Jika transaksi bertipe masuk, backend melakukan increment atau menambah saldo dompet. Jika transaksi bertipe keluar, otomatis menggunakan decrement atau memotong saldo secara aturan sesuai basis data. Transaksi terdapat formnya itu adalah dompet, tipe, kategori, jumlah, dan tanggal. Dompetnya itu dari dompet ID, tipenya itu apakah itu masuk atau keluar, kategorinya itu berupa string, jumlahnya itu integer, dan tanggalnya itu tipe date. Nah, ini otomasi update nominal saldo. Jika masuk, maka melakukan proses increment. Jika keluar, maka prosesnya decrement. Ini adalah update dari data transaksi. Ini adalah untuk destroy atau menghapus transaksi.
Selanjutnya, kita beralih ke sisi front-end Flutter yang mengonsumsi API menggunakan arsitektur Stack Management Block. API Constant Start itu berfungsi menyimpan konfigurasi base URL. Lalu ada API Server dan untuk menangani pengiriman request HTTP berupa GET, POST, PUT, dan DELETE secara lengkap dengan menyamakan token JWT ke dalam header HTTP. Selanjutnya dalam fitur Out terdapat Upload, User Model, Login Screen, dan Register Screen. Folder ini mengelola fitur keamanan. UI mengirim input ke kredensial autoblock, meminta token JWT ke server, lalu menyimpannya, dan mengalihkan ke halaman ke dashboard jika sudah login. Selanjutnya adalah fitur dompet. Terdapat dompet block dan dompet model. Dompet block bertugas untuk memanajemen state data dompet digital pengguna dari API dan memancarkan state loading sukses atau error ke antarmuka aplikasi. Lalu ada model dompet model berupa database dari dompet. Selanjutnya ada dompet from screen yang menyediakan antarmuka berupa folder validasi untuk menginput nama akun dompet baru maupun memperbarui nama akun dompet yang sudah ada. Selanjutnya adalah dompet screen, halaman utama aplikasi yang menampilkan kartu total saldo. File ini menggunakan sistem asin atau await pada navigasinya, sehingga ketika kembali ke halaman transaksi, sistem otomatis memicu ulang event fetch dompet agar saldo langsung terupdate secara real time. Tip asin dan fetch dompet. Selanjutnya, fitur transaksi. Terdapat adalah transaksi blok. Intinya mengisolasi semua operasi asinkronus, penambahan dan penghapusan catatan keuangan dari UI menggunakan penanganan event dan state block secara struktur. Dan terdapat transaksi model berupa database dari transaksi. Terdapat juga file transaksi from screen. Intinya halaman input untuk mencatat aktivitas keuangan baru baik dalam kategori tipe uang masuk maupun tipe uang keluar. Selanjutnya adalah file list screen dan detail screen dart. Intinya menyaring dan menampilkan riwayat aliran transaksi keuangan secara spesifik berdasarkan parameter dompet ID yang dipilih oleh pengguna. Selanjutnya adalah router dar itu untuk mengatur jalan navigasi aplikasi menggunakan Go Router, dan Mindar itu bertugas menginisialisasi seluruh provider block seperti Outblock, dompet block, transaksi block saat aplikasi pertama kali dijalankan. Nama lengkap, emailnya admin@gmail.com, dan passwordnya kita register sukses, dan kita masuk di login, kita pencet admin gmail.com, passwordnya kita masuk. Di halaman utama, semua data dompet ditarik ke database. Kita bisa melihat halamannya, tampilannya. Dan untuk menambah dompet, kita pencet tombol tambah. Nah, dompetnya itu bisa cash, rekening, dari bank, dan e-wallet. Misalnya saya tambah di sini e-wallet Dana. Saldo awalnya itu 1 juta. Tambah dompet, maka dana dompetnya tertambah. Dan kita juga bisa edit. Saldo awalnya kita ganti kurangi 100.000. Simpang perubahan, maka berubah jadi 100. Selanjutnya adalah sinkronisasi. Selanjutnya adalah transaksi.
kita pencet BNI, lalu kita pencet tanda tambah, uang keluar berupa transportasi sebanyak 12.000. Catatannya itu Grab ke kampus tambah, maka uangnya akan berkurang. Misalnya kita transaksinya itu masuk, uang masuk, kategorinya itu gaji. Misalnya gajinya masuknya 1 juta, tambah, maka gajinya masuk tersebut, total saldonya juga bertambah. Dimaafkan, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.